Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah mujizat dari Pondok Daud, the miracle of David's tent. Saudaraku, dalam perjanjian baru yang kita baca dalam Kisah Rasul diterangkan mengenai Pondok Daud. Saya baca sajalah dari Kisah Rasul pasal 15. Mengapa waktu itu sampai dibicarakan mengenai Pondok Daud, yaitu para rasul mengadakan sidang di Yerusalem karena ada persoalan dari sidang di Antioquia. Orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, tentunya yang mulai selamat adalah orang Yahudi, karena Tuhan Yesus sendiri orang Yahudi. Lalu kemudian mereka menginjil, dan kota-kota seperti yang disuruh Tuhan, beritakanlah Injil, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka membicarakan, memberitakannya, dan sampai mereka di Antioquia. Oleh karena aniaya, dan di sana mereka menemukan orang-orang non-Yahudi bersaksi kepada mereka, dan orang-orang itu bertobat. Lalu mereka kemudian berkata, orang-orang Yahudi ini berkata, bahwasannya orang-orang non-Yahudi harus mengikuti semua adat istiadat, bahkan harus disunat bagaimana orang Yahudi. Saya bacakan Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tentunya saudaraku, Paulus dan Barnabas dengan keras ayat 2 melawan, membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Perhatikan saudaraku, kalau ada dalam satu sidang ada persoalan, ada pemimpin-pemimpin yang memutuskan. Bilang amin. Tidak bisa suka-suka hati. Jadi di sini dikatakan rasul-rasul. Pada waktu itu rasul-rasul masih hidup. Sekarang ada pemimpin. Sebabnya kalau ada persoalan harus mau duduk bersama. Kok kuat ya amin? Tidak bisa diputuskan sendiri. Paulus putuskan sendiri, Barnabas putuskan sendiri, Petrus putuskan sendiri. Tidak. Orang-orang Antioquia putuskan sendiri. Apa dia mau? Tidak. Ada sidang di Yerusalem di mana rasul-rasul, pemimpin-pemimpin yang paling tinggi waktu itu, dan tidak sendiri, bersama-sama. Ada banyak rasul, 12. Tambah lagi dengan Paulus. Lalu sudah dipilih Matias. Sementara yang sungguh-sungguh rasul adalah Paulus. Lalu kemudian mereka berunding berbicara. Kalau saudara baca terus, maka bersidanglah rasul-rasul dan penetua-penetua. Ayat 6. Lalu mereka berkata, ayat 11, ya, sebaliknya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan meroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bahwasanya orang selamat jadi Kristen bukan karena menuruti hukum Taurat, tapi karena iman. Amin. Jadi mereka berkata, ya, ayat 10, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Orang Yahudi sudah lama menerima hukum Tuhan, itu pun mereka nggak bisa mematuhinya. Lalu orang-orang yang non-Yahudi yang belum pernah mendengar hukum Taurat disuruh mengikutinya. Mengapa diberikan kepada mereka kuk, padahal selamat hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan? Kenapa ditambah lagi dengan semua aturan-aturan itu? Kita pun yang sudah turun-temurun diberikan hukum itu, toh tidak sanggup mengerjakannya. Lalu mereka berunding terus, dan
Kemudian Paulus dan Barnabas berkata, kami menginjil tempat-tempat orang yang non-Yahudi, toh mereka mendapat kasih karunia, mereka percaya, mereka beriman, dan mereka juga dapat baptisan Roh Kudus. Tandanya Tuhan berkenan tinggal dalam mereka. Amin. Lalu kemudian dikatakan ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus yang berbicara, salah satu rasul, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Simon Petrus sudah berhasil, saudaraku, membawa Cornelius misalnya, bukan orang Yahudi. Mereka belum pun dibaptis, sudah penuh Roh Kudus. Mereka percaya firman Tuhan bukan karena mengikuti hukum Taurat. Ayat 15, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya yang telah diketahui dari sejak semula. Itu sebabnya mereka memutuskan orang-orang non-Yahudi jangan dipaksa mengikuti hukum-hukum Taurat seperti orang Yahudi disunat dan lain sebagainya, ya, sebenarnya ada istiadatnya. Tetapi yang perlu mereka beriman, dan mereka seperti Daud, saudaraku, waktu Daud mengembalikan tabut Tuhan, kita baca ayatnya kalau sempat. Tetapi yang jelas, Daud tidak mengembalikannya ke kemah suci, di mana semua aturan-aturan, cara-cara yang diberikan oleh Musa dilakukan. Tetapi dia menaruhnya dalam kemah, di mana selalu ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Mengapa? Karena sesudah kita selamat, sesudah kita percaya, kita datang langsung kepada Tuhan, kita datang memuji, menyembah Tuhan. Tirai itu sudah terbelah. Semua kita, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 4, dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang memulihkan kemah Daud atau pondok Daud. Saudaraku, sepanjang zaman kekristenan, sepanjang zaman di dunia ini, semua hal-hal kebenaran dari Tuhan dipulihkan Tuhan satu persatu. Katakan amin. Dulu, sebelum Martin Luther, saudara tahu orang-orang selamat harus beli surat-surat dosa, pengampunan dosa. Lalu Martin Luther datang membawa pemulihan. Apakah itu? Bahwasanya kita dibenarkan atau kita selamat oleh karena iman. Roma 1 ayat 16. Sesudah Martin Luther, dan itu dikatakan pada waktu itu, tentunya gereja yang lama mengatakan dia sesat. Tapi ternyata itulah kebenaran yang dipulihkan Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan lagi. Kalau saudara belajar di IAR, saudaraku, di institut, maka dipulihkan lagi baptisan dalam air. Baptiso artinya ditenggelamkan. Itu dibawa oleh golongan dari gereja baptis. Makanya mulailah ada baptisan diselamkan, tidak hanya dipercik. Lalu kemudian kira-kira abad 19 yang lalu, awal dari abad ke-20, ya, tahun 1900-an, saudaraku, awal-awalnya dipulihkan lagi baptisan Roh Kudus, bicara bahasa roh dan karunia-karunia roh. Dipulihkan satu persatu. Sekitar tahun 45 Perang Dunia Kedua dipulihkan mengenai kesembuhan ilahi. Dan kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa Tuhan mengadakan kesembuhan ilahi seperti orang Robert, ya, dan lain sebagainya. Kemudian belakangan, saudaraku, dipulihkan lagi bagaimana gereja kembali kepada pujian penyembahan sebenarnya. Itu sebabnya saudara lihat ada gereja namanya gereja Kemah Daud, karena mereka mendapat kewahyuan untuk mengembalikan sebagaimana firman Tuhan ini. Jadi ini saudaraku menyatakan bahwasanya Daud itu dia saudara sangat dekat kepada Tuhan. Haleluya. Akan kita lihat dalam hidupnya dia mengalami banyak kemenangan, banyak terobosan ataupun saudara mengalahkan musuh, mujizat
Percayakah saudara kita juga bisa? Bisa saudaraku, karena kehendak Tuhan. Perjanjian baru selalu lebih baik dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu lambang, perjanjian baru itu penggenapannya, bahkan standarnya. Buku Ibrani berkata lebih baik dari perjanjian lama. Jadi kalau Daud pun mengadakan terobosan, kalau Daud pun mendapat kemenangan, kalau Daud pun disertai Tuhan, saya dan saudara, semua kita pun bisa disertai Tuhan, bisa mengadakan terobosan dalam setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin buat Tuhan. Haleluya. Baiklah, sampai di sini saudara mengerti bahwasanya kalau Tuhan sudah memulihkan, maka hal itu akan dijadikan atau dipulihkan dalam gereja. Dan kalau Tuhan sudah memulihkan pujian penyembahan, bagaimana Daud seorang yang memuji Tuhan dari masa mudanya, maka kita pun bisa dipulihkan Tuhan dalam hal itu. Kalau Daud sangat mengalami kemenangan, kita pun bisa mengalami kemenangan. Amin. Saudaraku, kalau kita baca banyak kemenangan dalam Daud. Ya, bahkan sejak dia mulai mengalahkan, belum pun mengalahkan Goliat, masih saudaraku dipanggil ke tempat raja untuk supaya dia menjadi yang mengusir setan-setan daripada Raja Saul, dan kemudian dia pergi berperang, dia tinggal di istana. Sudah dikatakan dia mengalami banyak kemenangan. Dan kalau saudara terus baca sampai dia mati, dia mengalami kemenangan. Bahkan kerajaan Daud sampai sekarang orang Israel merindukan bagaimana dahulu pada waktu kerajaan Daud. Demikianlah kuasa Tuhan bekerja dalam kerajaan Daud. Mungkin yang kaya adalah Salomo, tetapi orang Israel tidak berkata kerajaan Salomo, orang Israel berkata kerajaan Daud, karena memang Daudlah orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca salah satu untuk 1 Tawarin 14. Daud memukul kalah orang Filistin. Amin. Saya baca dari ayat 8 sampai ayat 17. Sama-sama kita baca kalau saudara berkenan. 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu maju lagi menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Perhatikan, Daud, saudaraku, walaupun dia panglima perang, walaupun dia sudah mengalahkan Goliat, walaupun dia pintar berperang, walaupun banyak ya penolongnya, tetapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Halo. Inilah Daud. Supaya kalau kita mau mengalami terobosan dalam hidup kita, seperti Daud mengadakan terobosan, marilah hidup seperti Daud. Karena Tuhan yang adil. Tuhan tidak berubah. Kalau dahulu dia menolong Daud, dia akan menolong kita. Tapi ada jalannya dia menolong Daud. Kita melihat dalam Alkitab, dia sangat berkenan kepada Daud. Bahkan dari mulanya pun dia sudah berkenan karena sikap hati Daud. Tapi di sini kita melihat jelas bagaimana Daud ini sangat bergantung kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, adakah nanti Tuhan serahkan? Apakah aku perlu melawan mereka? Karena orang Filistin begitu didengarnya Daud menjadi raja, mulai menyerbu. Saudara, orang Filistin itu, ya, kalau secara politik ya Palestina ya, Filistin. Nah, orang Filistin itu dari dulu kerjanya hanya menyerangi orang Israel. Saul sendiri kewalahan menghadapinya, dan bahkan sampai matinya Saul mati di tangan orang Filistin. Ya, Goliat dan lain sebagainya sangat menyusahkan kepada orang Israel. Itulah jadi. Itu sebabnya pada waktu Daud menjadi raja, maka mulai musuh ini datang menyerang. Hidup kita juga demikian. Ya, mulai kita
lahir baru, saudaraku. Sebenarnya kita sudah anak raja segala raja. Amin. Mulai diserang. Jangan kita naif. Artinya naif itu tidak tahu sama sekali bahwasanya kalau kita tidak mengganggu setan ataupun tidak diganggunya. No. Ya, begitu kita jadi anak Tuhan, setan akan segera membuat strateginya. Begitu kita mulai maju dalam Tuhan, apalagi menjadi hamba Tuhan, apalagi dipanggil Tuhan untuk satu panggilan dengan karunia yang besar, kita akan menjadi sasaran kepada musuh. Semakin tinggi, saudara tahu, semakin tinggi seseorang, semakin dia menjadi pusat sasarannya. Itu sebabnya kita semua harus bersehati, saling menolong. Siapa yang diserang, yang lain menolong. Jangan terbalik, kita pula ikut menyerang dia. Di dalam gereja Tuhan harus bersatu. Mazmur 133 berkata, kalau kita bersatu, kesanalah Tuhan mencurahkan keselamatan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Kiranya jadi kepada kita semua. Biar kita mengerti, kalau dulu orang-orang Israel berperang, Daud berperang, perang fisik. Sekarang Efesus 6 berkata, musuh kita bukan daging dan darah, bukan manusia. Mungkin manusia yang bertentangan dengan kita, tapi di belakangnya sebenarnya ada setan yang menggerakkan segala perbuatan yang jahat sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian. Perkelahian bukan dari Tuhan, itu kena daging. Siapakah yang memulainya? Setan, saudaraku. Tuhan mau kita berjalan dalam roh, tapi setan yang selalu memakai kena daging kita untuk membujuk kita, untuk membuat kita bimbang akan Tuhan, untuk membuat kita lebih suka akan kehendak manusia lama kita. Saudaraku, sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak punya manusia lama. Dia manusia pertama diciptakan, tetapi dia punya kehendak daging yang boleh memilih apakah percaya kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, atau percaya kepada setan dan patuh kepada setan. Kita punya manusia lama yang diturunkan dari nenek moyang kita. Karena setiap dosa turun kepada gilir ketiga, gilir keempat, ya, generasi ketiga, generasi. Jadi sudah memang manusia lama kita pun sudah berdosa. Kita hidup lahir dalam dosa, kata Daud, saudaraku, dan hidup dalam dosa dan pengaruhi dosa di dalam dunia yang berdosa. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bersungguh-sungguh hati. Kita lihat Daud ini, dia bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepadanya, dan kemana saja dia pergi, Tuhan menyertainya. Amin. Dan kita lihat di sini bagaimana orang Filistin mulai mau menyerang, dan Daud bergantung kepada Tuhan, dan dia bertanya, apakah aku harus maju? Dan kalau maju, apakah akan kau serahkan? Dan Tuhan berkata, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu ayat 11, majulah ia, Daud, ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Tentunya sesuai dengan janji Tuhan. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku. Dia tidak berkata aku, dia berkata siapa? Allah, Tuhan. Tuhan yang menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Begitulah hidup kita juga. Kita menerobos semua halangan-halangan akan semua janji Tuhan yang sudah dijanjikan seperti ini. Tuhan menjanjikan dia menang. Tuhan juga menjanjikan kita hidup. Yohanes 10:10 berkata bahwasanya Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan kita mempunyainya dengan segala kelimpahan. Kalau ada halangan dalam hal itu, Tuhan mau supaya kita bergantung kepada-Nya seperti Daud ini, dan kemudian oleh Tuhan bisa memakai kita untuk kita menerobos semuanya halangan itu. Haleluya. Apakah saudara mengerti firman Tuhan ini? Inilah kehendak Tuhan, inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali kosong. Dan firman Tuhan tidak berubah. Haleluya. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan berkata, majulah, aku akan memberikan musuhmu kepadamu. Majulah, aku akan jadikan kau lebih dari pemenang. Itulah kehendak Tuhan. Dan kalau menjadi Tuhan bahagian Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menggerakkannya. Mari kita lihat bahagian kita. Bukan dengan merasa tertuduh, tertekan, terhukum, bukan. Tetapi dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang patuh dan sangat percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Dan kita kenal
Lalu ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ya, kalah Filistinnya. Kalau dulu saudaraku, saudara lihat bagaimana Goliat, Saul yang kalah, dan akhirnya pada waktu berperang saudaraku, ya Saul juga kalah, tapi Daud yang menang. Perhatikan, dua-dua orang dipilih Tuhan. Tapi kenapa Saul kalah? Kenapa Daud menang? Apakah Tuhan tidak adil? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Daud menang, saudara. Dan orang Filistin sampai meninggalkan semua ilah-ilahnya, dan mereka bakar dalam nama Yesus. Karena itu perintah Tuhan kepada Musa. Bahwasanya dalam buku Taurat sudah dikatakan kalau ada berhala, barang-barang berhala dibakar. Sebabnya kita bakar semua kalau ada berhala di rumah kita. Istilahnya. Lalu kemudian ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, mereka tidak, bukan kalau setan sekali kita kalah dari dia akan datang lagi, bahkan berkali-kali. Ini datang lagi ke lembah itu, masih lembah yang sama. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Daud tidak berkata, dulu sudah aku menang, aku terobos, ya kali ini pun aku akan lakukan hal yang sama, aku akan terobos. Tidak. Daud tidak bergantung kepada kepintarannya ataupun pengalamannya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Kiranya kita juga saudara berkenan kepada Daud. Walau kita sudah diberkati, mari terus bergantung kepada Tuhan. Kalau sudah mengalami kemenangan, dalam setiap hidup langkah kita bergantunglah kepada Tuhan. Haleluya. Kapan kita sudah bergantung pada kepintaran kita? Aku udah tahu itu. Ini begini, ini begini, pasti begini. Saudaraku, saudara, Tuhan mau kita bergantung kepadanya. Dengan demikian kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku percaya padamu, aku mau patuhi engkau. Hanya itu yang diminta Tuhan. Tuhan tidak minta saudaraku, saudaraku kalau kita berikan lembu, kambing, emas, uang, itu dari Tuhan. Sama seperti kita orang tua, kita berikan uang pada anak kita, lalu kita ulang tahun, dia berikan kepada kita hadiah. Uang kita itu. Apapun diberikannya, ya. Tapi karena kasihnya dipakainya uang itu untuk menyenangkan kita. Tapi sebenarnya si anak tidak bisa membanggakan, mak inilah uang. Oleh karena aku sudah kerja keras atau lain sebagainya. Tidak, uang kita. Begitulah Tuhan. Makanya Tuhan mau kita bergantung kepadanya. Dapatkah kita mengerti ini, saudaraku? Tuhan suka kalau kita bergantung. Itu tanda kita rendah hati. Bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mau patuh kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku suka kalau punya anak yang demikian. Saudaraku suka kalau punya pegawai yang demikian. Saudaraku suka kalau di rumah saudara ada pembantu demikian. Dia sangat percaya kepada saudara, walaupun dia sudah tahu. Dia bertanya, bagaimana Bu? Ini saya buat begini, dan tidak berkata, aku kerjakan semuanya. Lalu sudah kesalahan, kemudian datang kepada kita, sudah kesalahan semuanya. Kita akan lebih senang kalau dia berkata, saya rasa ini begini Bu, bagaimana ya Bu? Seperti Daud bertanya. Ya, di sini dikatakan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi gerak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi yang berperang adalah Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan ada di pohon-pohon kertau, sama seperti Elisa, saudaraku, muridnya berkata, Tuhan, kita dikelilingi oleh semua orang-orang di gunung ini. Lalu Tuhan bilang, Elisa katakan, bukakan matanya Tuhan. Lalu dilihat pasukan kereta berapi saudara keliling gunung itu. Nah, ini juga saudaraku, Tuhan berkata kepada Daud, kalau kau dengar dan kau lihat, kau dengar suara pohon kertau, artinya pasukan Tuhan sudah siap bertempur. Tuhan yang bertempur, Daud hanya menerima kemenangannya. Haleluya.
kita menerima kemenangan? Amin. Mari kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Haleluya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, perintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya di atas segala bangsa. Haleluya. Kiranya semua roh jahat takut kepada kita. Kita hidup bergantung kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan berkata, kalau seorang anak Tuhan sungguh-sungguh terhadap Tuhan, kemana dia pun pergi, setan-setan akan berteriak, udah datang dia, ayo cepat-cepat, nanti diusir dia, nanti dipijaknya kita, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia anak Tuhan yang disertai Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai dia. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat di sini, Daud saudaraku, kalau Saul kalah, Daud menang terhadap Filistin. Amin. Pada waktu mereka sama-sama raja Saul menghadapi Filistin menyerang dia. Pada waktu Daud menjadi raja, Filistin juga menyerang dia. Beda hasilnya. Kalau Saul dia yang dikalahkan, kalau Daud dia yang mengalahkan. Amin. Dan kalau kita perhatikan bagaimana bedanya, karena Daud bergantung kepada Tuhan, karena Daud percaya kepada Tuhan, karena Daud bertanya kepada Tuhan, dan Daud dikatakannya dalam Alkitab tadi tidak baca, patuh kepada Tuhan. Haleluya. Lalu kita lihat saudaraku, orang-orang hasilnya di sini dikatakan takut. Ayat 17, termasuklah nama Daud di seluruh negeri, segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Sukakah saudara kalau saudara kerja di kantor orang takut kepada saudara? Karena kuasa Tuhan bersama saudara, bukan karena saudara tukang marah atau karena saudara tukang menyiksa. Saudara orang takut karena orang tahu saudara itu dikasihi Tuhan, saudara itu disertai Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Saya ingat sekali cerita Joyce saudaraku, ya dia masih kuliah di Fakultas Pertanian. Lalu kemudian mereka perlu lahan itu saudaraku disiram, dan sudah lama dan sudah kering lahan mereka. Sedangkan air kemarin tempat mereka menyiram sudah kering. Lalu mereka mempermain-mainkan Joyce. Dan dia tahu gereja kita percaya kuasa Tuhan. Dia katakan, Joyce, coba dulu, kau turunkanlah hujan di sini, di lahan ini. Dia katakan, ya, dipermainkan. Joyce diam saja saudaraku. Ya, tahukah saudara, turun hujan hanya di petak itu. Membentang mereka semua. Itu kebetulan kan Joyce? Itu kebetulan kan Joyce? Joyce ketawa saja, dia katakan, kau yang minta. Dia katakan, saudaraku. Saudaraku, biar orang juga berbuat demikian kepada saudara. Macam-macam cakapnya saudaraku, lalu terjadi mujizat Tuhan. Lalu dia sendiri ketakutan seperti dia takut, seperti mereka takut pada Daud. Dan mereka berkata, setan yang mau memakai mereka berkata, jangan dekati itu, tidak bisa didekati dia. Karena dia pasti akan menghantam kita habis-habisan. Haleluya. Mari saudaraku, Roma 8 ayat 1 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Istri kemuliaan. Saya sangat suka cita menceritakannya. Amin saudaraku. Jadi kalau kita lihat siapakah yang membuat Daud ini selalu menang, yaitu Tuhan. Tuhan yang menyertainya. Amin. Mari kita lihat contoh-contohnya saudaraku, bagaimana Tuhan menyertai Daud dan dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Mulai dari beruang, singa yang mengganggu ternaknya saudaraku dengan tangan kosong. Kita baca dalam 1 Samuel 17. Tadi satu tawari, kita kembali ke 1 Samuel 17. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, dan waktu dia mau melawan Goliat, apa katanya? Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka
Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bagaimana saudara lihat roh Daud? Dia tidak takut, saudara. Dia berani, dan dia disertai Tuhan, disertai kuasa Tuhan, sehingga singa dan beruang yang mau merampas dombanya, membunuh dombanya, bisa dikalahkannya. Dan dia tahu itu karena Tuhan. Dan pada waktu menghadapi Goliat, dia tidak melihat Goliat, dia melihat Tuhan yang besar. Lalu dia lihat bagaimana dia dulu menang melawan singa dan domba. Sedangkan ini adalah orang yang menghina barisan Tuhan, menghina barisan daripada orang-orang Israel yang disertai Tuhan. Dia tidak tahan. Dia mau mengatakan, siapa kau berani-berani menghina Tuhan? Lalu dia katakan, samalah nasibku seperti singa dan beruang itu. Dan memang betul kita lihat bahwasanya Goliat dikalahkan olehnya. Amin, saudaraku. Ayat 50, 51 masih pasal yang sama. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dilunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa kepala mereka telah mati, maka larilah mereka. Haleluya. Tidak seimbang senjata fisik atau senjata yang kita pakai dengan kemenangan yang diberikan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ada di sana berperang bagi kita. Haleluya. Tuhan berperang bagi Daud, Tuhan juga berperang bagi kita. Amin. Nah, saudaraku, 1 Samuel 18 ayat 5. Di sini dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dia selalu menang, bahkan kemudian itu menjadikan Saul cemburu, karena orang lebih memuji-muji Daud daripada Saul sendiri. Ayat 14, saya bacakan lagi. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi, dia selalu berhasil. Amin. Saudara tahu cerita di Siklag, bagaimana Daud selalu di seluruh kota tempat mereka tinggal itu dibakar. Semua harta dijarah, bahkan anak istri mereka dibawa pergi oleh orang Amalek. Dan kita lihat kemudian orang-orang Israel mau membunuh atau mau melempari dia dengan batu karena sakit hati, karena sedih. Lalu Daud menguatkan hatinya dan bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergi. Dan apa yang jadi? Daud menang lagi dan membawa semua jarahan, anak istri dan harta. Saya bacakan saudaraku 1 Samuel 30. Adakah saudara suka cita melihat Daud selalu menang? Percayakah saudara kalau Daud pun menang, kita pun bisa menang? Oke, 1 Samuel 30 ayat 17. Dikatakan di sini, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil tambahannya, Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Bukan saja dia mengembalikannya, tetapi dia juga mengambil lagi harta orang Amalek itu. Tapi saudaraku, ayat 8 yang kita lihat, Daud bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka tersusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud serta
Saya kira heran saudaraku kalau Bapak Yonggi Cho mengganti namanya dari Paul Yonggi Cho menjadi David Yonggi Cho. Karena memang kalau dilihat saudaraku, Paul itu memang orangnya tegas, orangnya ya sangat berapi-api. Tetapi Daud ini dia hatinya lembut, ya dia rendah hati dan dia berkenan kepada Tuhan dan dia tidak pernah kalah, dia selalu menang. 2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud, ya, dan harus mempersembahkan peti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Oh, luar biasa. 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Jadi orang Aram, sekarang orang Edom. Seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tapi lihat Daud saudaraku, ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dia raja yang baik. Haleluya. Ya, bisa juga dia menang kejam saudaraku, tapi dia raja yang baik. Dan Tuhan dan dia melakukan tugasnya. Nanti kita baca surah dalam Kisah Rasul. Pada generasinya dia selesaikan tugasnya dan Tuhan berkenan. Jadi Daud sekali lagi menang karena Tuhan menyertainya. Dan sampai sekarang Tuhan masih menggenapi firman-Nya. 2 Samuel 16 ayat 9 berkata, maka Tuhan menjelajah seluruh bumi. Hari ini menjelajah di sini. Saya percaya Tuhan akan berkenan. Amin. Menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, untuk mencurahkan kuasanya kepadanya. Kalau mencurahkan kuasanya, terobosan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Jadi yang penting sebagaimana Daud ini, mari kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Karena Daud dari mula Tuhan sudah kenal hatinya. Pada waktu Tuhan memilih Daud, memanggil Daud, ada abang-abangnya yang lebih perkasa dari dia. Tapi Tuhan menyediakan ya mereka itu. Tuhan pilih Daud dari antara semua saudara-saudaranya. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Hari ini pun Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Mari saudaraku, ada Yesus dalam hati kita. Biarlah hati kita berubah semua menjadi hati Yesus, hati yang lembut, hati yang rendah hati, hati yang berkenan kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Bagaimana Tuhan melihat hati Daud. Saya bacakan. Daud diurapi menjadi raja, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan, kita mulai ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab yang terbesar, yang paling tua, anak Isai. Lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, so aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab yang kedua dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya laki-laki lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba, tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Karena Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum
disuruh dia datang kemari. Lalu disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bagilah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu, merapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud, dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Saudaraku, Daud durapi. Sekarang ini semua kita hidup durapi, karena semua kita penuh Roh Kudus. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang diurapi, sekarang tidak, saudaraku. Siapa saja Tuhan sediakan janjinya bagi semua orang. Kisah 2 berkata, bagi semua orang, saudaraku, Tuhan menyediakan Roh Kudus. Bahkan Tuhan menyediakan kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya saya dan saudara diurapi Tuhan. Kalau kita diurapi seperti Daud, kita pun bisa mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Saudara perhatikan, ya, saya mau sampaikan kepada saudara 2 perkara hari ini mengenai Daud, di mana dua-duanya ini adalah orang-orang yang sangat, ya, ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat. Orang-orang yang dipanggil Tuhan luar biasa, mempunyai hal perlakuan dari Tuhan yang sama, ya, pemberian dari Tuhan yang sama, tetapi duanya tidak sama dengan Daud. Bedanya, Daud bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Satu, Saul saudara juga dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan, ya. Tuhan membuat dia istimewa. 1 Samuel 9, ya. Raja Saul sebelum Daud, dia juga dipilih Tuhan. 1 Samuel 9 ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku menyuruh kepada seorang laki-laki daripada Benyamin, ialah Saul. Kau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. So aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Lihatlah saudara, orang Israel minta raja seperti bangsa lain. Tuhan sebenarnya berkata, akulah rajamu, akulah Tuhan, akulah yang memerintah kamu. Tapi mereka kata, kami mau raja. Oke lah. Dan Tuhan pilih Saul ini dari semua orang Israel. Dia pilih Saul. Jelas dikatakan kepada Samuel. Nanti Samuel yang sama juga mengurapi Daud seperti kita baca tadi. Dua-dua diurapi, dua-dua dipanggil Tuhan, dua-dua dijadikan raja. Yang satu mati dengan dukun, yang satu, saudaraku, membawa Israel kepada kejayaan yang paling jaya dan menurunkan Tuhan Yesus. Apakah bedanya, saudaraku? Mengapa Saul gagal? Karena dia tidak patuh. 1 Samuel 15 dikatakan di sini, ya. Kita baca 1 Samuel 15 mulai dari ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, kata Samuel kepada Saul? Mengapa engkau mengambil carahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sebab kata Tuhan, tumpas semua. Diambil dia carahan. Lalu kata Saul kepada Samuel, dia nggak mau bertobat. Aku memang mendengarkan suara Tuhan, mengikuti yang telah disuruh Tuhan padaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah bertumpas. Tuhan suruh tumpas, semua tumpasnya, Agag rajanya tidak ditumpasnya. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing, domba, lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Memang ditumpas, tapi yang gemuk-gemuk, yang baik-baik tidak ditumpas. Alasannya untuk dikasih kepada persembahan kepada Tuhan. Tidak patuh. Lalu Samuel berkata ayat 22, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada
berhenti pada Daud, tetapi gagal karena dia berontak, berdalih-dalih, degil, ya, durhaka. Suruh Tuhan bunuh semuanya. Karena Tuhan memang mau menumpas kejahatan itu, tapi ditinggalkannya rajanya. Ya, kalau ada cerita saudara baca mengenai Esther, dikatakan Haman itu adalah keturunan Agag. Jadi tidak baik. Jadi mau membunuh, mau melenyapkan orang Israel. Makanya Tuhan suruh tumpas. Tidak dikerjakan oleh Saul. Dan kemudian saudaraku juga kambing domba semua tumpas, bunuh. Ditinggalkannya untuk umum. Alasannya untuk diberikan kepada Tuhan. Tentunya nggak ada diberikan kepada Tuhan, maka masih ada mengembik-ngembik. Kalau memang diberikan kan sudah dipotong. Nah, begitulah saudaraku, maka dikatakan Samuel, kau ini mendurhaka, kau ini degil, kau ini berontak, kau ini lebih penting patuh daripada kau memberikan persembahan. Lalu Tuhan mengatakan tidak bisa lagi kau jadi raja, engkau ditolak sebagai raja. Dan Tuhan menyuruh Samuel memanggil Daud untuk menjadi raja, mengurapi dia. Nah, langsung jadi raja, saudaraku, masih di bawah Saul. Tetapi kita melihat di sini satu perkara, Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak menyesal untuk panggilannya. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak mengambil bahagian kita, dia bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, sayang sekali rencana Tuhan itu kita yang menggagalkannya. Tuhan, dia tidak pernah saudaraku bahagian dia tidak ditepatinya. Mari kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Kita seperti Daud boleh mengadakan terobosan dan mengalami kemenangan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 5:3, patuh kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan, dan patuh kepada Tuhan itu sama sekali tidak berat. Karena ada Roh Kudus dalam kita, ada kasih Tuhan dalam kita, ada kekuatan daripada Tuhan sendiri yang bekerja dalam kita. Jadi tidak berat patuh. Tetapi lagi-lagi pilihan ada pada kita. Hari ini pilihlah untuk selalu patuh kepada Tuhan. Sedangkan yang kedua, saudaraku, ya, sebelum saya masuk yang kedua, saya bacakan dulu kisah 13. Inilah dia Daud. Daud ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kiranya Tuhan juga berkata yang sama kepada kita semua. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi pada generasi kita, pada generasi saya jalankan apa yang disuruh Tuhan bagi saya. Pada generasi saudara, saya jalankan dengan semuanya selesai. Haleluya. Demikianlah Daud, saudaraku. Dan kita melihat, saudaraku, Daud ini memang seorang yang sangat rendah hati, sangat lembut, sangat bergantung kepada Tuhan. Dan dia, saudaraku, mau, saudaraku, ditegur Tuhan, mau dia patuh pada disiplin Tuhan. Kita lihat bagaimana dia, saudaraku, dia masih ada berbuat dosa, tapi dia mau ditegur. Dan dia mau, saudaraku, patuh. Dan kalau didisiplin, dia mau terima disiplin. Ada satu lagi, saudaraku, selain daripada orang yang dipilih, ada satu lagi yang juga mempunyai kualitas seperti Daud, yaitu seorang yang suka menyembah dan memuji Tuhan. Bahkan pemimpin yang luar biasa penyembah dan pujiannya, yaitu Lucifer. Tetapi dia berubah menjadi sombong, sehingga dia dicampakkan dan menjadi setan yang mengacau manusia sampai sekarang, sebelum dia dimasukkan ke dalam hukuman yang kekal, neraka yang kekal, lautan api yang kekal. Jadi saudaraku, karunia kepada Daud memuji menyembah Tuhan
Saudaraku, karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari rendah hati. Jangan menjadi sombong. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Lalu apapun yang ada padanya, pada Mikael, pada Gabriel, pada Lucifer, itu semua pemberian Tuhan. Pada kita juga, semua itu daripada Tuhan. Tuhan mencipta segalanya. Jadi kita tidak boleh untuk menyombongkan diri, apalagi mau mengatasi Tuhan, seperti halnya Lucifer. Saudara lihat bagaimana dia dicampakkan dari sorga, saudaraku, menjadi setan. Pelajaran kepada kita, walaupun saudaraku kita seorang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tolong rendah hati. Tolong rendah hati. Jangan pernah menjadi sombong. Apalagi semena-mena, saudaraku, jadi kejam seperti Lucifer, begitu kejamnya, sehingga tidak. Setan itu sangat kejam, saudara. Saudara lihat bagaimana pekerjaannya. Apakah virus corona itu dari Tuhan? Tidak. Itu dari setan. Ya. Yang memakai segala cara. Dan puji Tuhan, saudaraku, Mazmur 91 berkata, kita tidak perlu kena penyakit menular. Amin. Jadi dalam hal ini, marilah kita bersungguh-sungguh hati, marilah kita rendah hati, marilah kita menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, sangat bergantung kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi orang yang patuh selalu kepada Tuhan. Contohnya pada waktu pada waktu Daud berdosa, ya, dua yang paling besar lah, saudaraku. Satu pada dia berzina dengan Batseba. Saudara baca Mazmur 51, dia sangat menyesal. Waktu dikatakan anaknya itu mati, saudaraku, dia tidak marah, dia tidak berontak, dia terima. Dia katakan, dia berusaha, saudaraku, untuk puasa. Dan pada waktu anaknya mati, dia kemudian tinggalkan puasanya, dia berurat, dan dia berkata, anakku tidak akan mungkin lagi datang, aku yang bisa datang kepadanya. Orang-orang menjadi heran, mengapa? Karena dia memang rendah hati kepada Tuhan. Dia mau didisiplin, dia mau ditegur, dia mau dihukum. Dia tahu saudaraku, Tuhan itu baik. Haleluya. Dia tahu daulat Tuhan atas hidupnya. Amin. Dan dia saudaraku sangat merindukan, ya, kedekatan dengan Tuhan. Dia merindukan jangan sampai roh Tuhan meninggalkan dia. Mazmur 51. Saudara bisa baca seluruh Mazmur 51. Saya akan bacakan beberapa ayat saja yang mengatakan bagaimana Daud tidak mau berpisah dari Tuhan. Dia terima semuanya, disiplin daripada Tuhan, dan dia tidak mau berpisah daripada Tuhan. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dia tidak mau kehilangan keselamatan, dia tidak mau kehilangan Roh Kudus. Haleluya. Kita juga demikian. Hargakan keselamatan kita, saudaraku. Kerjakan keselamatan kita. Hargakan Roh Kudus, patuhi Roh Kudus. Ayat 1 berkata, untuk memimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah dia menghampiri Batseba, dia berzina dengan Batseba. Nah inilah saudaraku, oh kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia menghapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia jelas berkata, janganlah sampai Roh Kudus meninggalkan aku. Biarlah sukacita keselamatan itu tetap padaku. Dengan kata lain, dia saudaraku menghargakan keselamatannya dan menghargakan Roh Kudus yang diberikan Tuhan padanya. Kita juga demikian. Kita sudah selamat, kita sudah penuh Roh Kudus. Hargakan itu saudaraku, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan dan kita mengalami terobosan-terobosan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan, bahkan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan berikan kemenangan selalu. Haleluya. Pada waktu dia menghitung jumlah orang Israel, dan Tuhan saudaraku marah, dia disuruh pilih hukuman apa? Dia pilih, aku mau kepada tangan Tuhan saja. 2 Samuel 24. Pendaftaran dan hukuman. Lalu dia datanglah, ayat 13, datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya
3 perkara suruh pilih. Akan datangkah menimpa kau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah kau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah, timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Bisa percaya kepada Tuhan, amin. Dan bergantung kepada Tuhan. Dan dia rela, saudaraku, kalau Tuhan yang menghukum dia. Saudara lihat kemudian dia, saudaraku, ya dihukum sampar. Dan pada waktu saudaraku dia berkata, Tuhan aku saja yang hukum. Hatinya selalu lembut, saudaraku, sebabnya dia berkata, aku bertemu dengan orang yang berkenan kepadaku. Biarlah kita teladani hidup Daud ini, prinsip-prinsip hidupnya, saudaraku. Amin, saudaraku. Orang sangat bersungguh-sungguh hati terhadap itu. Apalagi zaman sekarang ini, perjanjian baru, zaman anugerah kepada kita. Semua kita diurapi oleh Roh Kudus, sama seperti Daud diurapi Roh Kudus. Dan Tuhan mau memulihkan kita semuanya. Dipulihkan untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan, bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa berdoa, minta kepada Tuhan, menjadi anak-anak Bapa di sorga yang sudah keluar dari Taman Eden diusir, sekarang kembali menjadi anak-anak Bapa di sorga, jadi warga negara sorga. Dan yang lebih indah lagi, Yesus tinggal dalam kita. Halo. Zaman perjanjian lama, saudaraku, Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Zaman perjanjian baru, saudaraku, Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, darah sudah dicurahkan, dan dia berjanji, saudaraku, kalau kita percaya kepadanya, dia tinggal dalam kita, rohnya tinggal di dalam kita. Amin. Kita tidak lagi dikutuk. Haleluya. Tidak lagi dikutuk, tapi doa berkat. Yesus sendiri datang berkata, dia datang untuk memberikan kita berkat. Amin. Jadi kita kehidupan dan kehidupan yang jadi, saudaraku, kita sangat percaya bahwa Tuhan menyertai kita selalu seperti Tuhan menyertai Daud. Jadi kalau Daud menang, kita pun bisa menang. Daud bisa menerobos musuh yang kita pun bisa. Tuhan bisa pakai kita untuk menerobos musuh-musuh kita. Tuhan bisa pakai kita dalam setiap peperangan rohani kita bisa berkemenangan. Amin. Amin. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Perang kita bukan kebanyakan, adalah perang. Efesus 6 berkata, bukan daging dan darah. Musuh kita bukan manusia. Kita tidak lagi bertengkar dan kita tidak lagi perang fisik. Tapi di belakang itu semua, di belakang peperangan, di belakang keadaan yang tidak sesuai dengan janji Tuhan itu, ada setan yang memakai saudara-saudara cara, bahkan kalau bisa ada orang-orang yang mau dipakainya supaya kita tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau dulu perang rohani, perang badani, sekarang perang rohani, setan iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan. Apakah yang dicurinya? Keuangan kita, sehingga kita rugi, sehingga kita kongsi kalau kita melarikan uang kita, atau dicuri, atau ada bencana, kebakaran, ya, dicurinya tubuh kita. Bagaimana tubuh kita sakit, ya, bagaimana ini virus-virus seluruh dunia, mencurinya soal kesehatan kita, menciptakan kita. Sangat baik, saudaraku, sangat baik. Tapi dia curinya kesehatan kita, curinya pikiran-pikiran kita sehingga kita tidak tenang. Curinya damai kita, dicurinya saudaraku sukacita kita, ya, dicurinya saudaraku panggilan kita, pelayanan kita sehingga kita terbengkalai, terkendala semuanya. Tapi sama seperti Tuhan menyertai Daud, kita juga disertai Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau kita tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dia tahu bahwa kita ini sudah ditentukannya untuk menjadi lebih daripada yang benar. Haleluya. Kalau kita kenal keadaan kita bisa terus menerobos
dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Dengan apa sayang? Yakin. Ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Haleluya. Bagi saudara pemimpin dalam sidang ini, perhatikan yang berikutnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pilihan ada pada kita untuk selalu percaya firman Tuhan ini dan tahu Tuhan menyertai kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Atau kita mau berdiri sendiri, atau kita bimbang dan ragu, tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita pilih tetap percaya dan bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Roma 8. Keyakinan 5. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seperti Daud, saudara. Allah di pihak Daud, tidak ada yang bisa melawan Daud. Semua bangsa takut kepadanya. Lihat kepada saya, saudara. Sukakah saudara kalau semua setan takut kepada saudara? Tahu? Sekarang siapa yang merasa bahwa setan takut kepadanya? Coba katakan. Bagus. Praktekkanlah itu, saudara. Kalau setan takut kepada kita, berarti kita tidak berkawan dengan setan. Kita musuh setan. Jangan pernah mau berkawan, berdamai, kompromi, kolaborasi dengan setan. Katakan amin. Kita ada, saudara. Ya. Dia musuh yang berjaya mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau sudah tahu itu dari setan, jangan pernah mau digodanya. Jangan pernah mau kompromi, jangan pernah mau ikut serta dalam apapun bagiannya. Amin. Supaya Tuhan pada pihakku, siapapun tidak bisa melawan aku. Karena kalau kita berkompromi dengan setan, Tuhan tak bisa berkompromi. Tuhan ada dalam kita, waktu kita masuk ke setan, Tuhan tak mau. Coba baca buku Yehezkiel. Kalau orang Israel, saudaraku, mengadakan ilah lain di dalam bait Allah, maka hadirat Allah meninggalkan bait Allah. Jangan sempat seperti yang dikatakan dalam ini, jangan tinggalkan Tuhan, jangan rohmu meninggalkan aku. Ya juga kita. Simson dikatakan, maka tidak ada diketahuinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Saya dan saudara tidak pernah akan ditinggalkan Roh Kudus. Kita tidak akan membiarkan Roh Kudus tinggal. Kita semua bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau saya tanya, siapa saudara mau ada terobosan dalam hidupnya? Kalau saudara mau terobosan hidup, mari ikut seperti Daud. Amin. Kita mau hidup mendapat terobosan sebagaimana halnya Daud. Siapakah yang mengadakan terobosan? Tadi sudah kita baca, Tuhan yang mengadakan terobosan melalui aku. Demikian kata Daud. Bagaimana supaya Tuhan mengadakan terobosan melalui Daud? Kita baca tadi, dia bergantung kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul secara umum itu dikatakan Kisah Rasul sesudah Daud mati. Sesudah kita mati, apakah kata Tuhan mengenai kita? Daud sesudah mati, Tuhan berkata, aku bertemu. Saul pada waktu dia belum mati, Tuhan berkata kepadanya, pilihlah dia. Tapi sepanjang jalan dia tidak sungguh-sungguh. Akhirnya dia mati di luar daripada jalan Tuhan. Tuhan tidak bisa berkata, aku bertemu dengan Saul yang berkenan kepadaku. Tapi sekarang tidak ada firman itu, pernyataan Tuhan. Tapi Daud, saudara, Tuhan berkata, aku bertemu dengan orang yang berkenan kepadaku, yang melaksanakan perintahku. Kira kita juga demikian semuanya. Karena itu kehendak Tuhan. Dan kalau itu kehendak Tuhan, tentunya Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa jadi kepada kita. Semua kita bisa menyenangkan Tuhan. Semua kita bisa memperkenankan Tuhan. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Haleluya.
Baiklah. Jadi saudaraku, kita melihat ini, kalau Tuhan pada pihak, siapakah dapat melawan kita? 2. Perhatikan ayat 32 ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau anaknya pun diserahkannya, semua permintaan kita itu lebih kecil dibandingkan dengan anaknya itu. Jadi kalau anaknya pun seperti ini loh. Kalau ada orang minta saudaraku, dia mau memberikan sama saudara 500 juta, saudara minta 1 juta, ya tentu aja, ya tentu aja diberikannya. Apapun permintaan kita dibanding dengan anaknya itulah yang paling mahal, yang paling disayanginya, bahkan diserahkannya untuk kita. Masakan yang lain tidak diberikannya? Artinya jangan bimbangkan Tuhan. Percaya kepadanya. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jangan katakan Tuhan itulah yang menghukum aku, atau yang membuat aku menjadi orang-orang yang tertuduh atau terkutuk. Tidak. Bahkan Dia mengangkat untuk kita. Dia sudah mati bagi kita. Bahkan sekarang ini pun Dia di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi kita. Saya mengakulah di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan sidang Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah berdoa, ditambah doa saudara juga, saudaraku. Maka sampai sekarang ini saya masih bisa berdiri di sini. Maka saya masih bisa keliling Indonesia ini. Makanya otak saya nggak pikun. Makanya hati saya masih tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Siapakah itu? Yesus yang berdoa syafaat. Supaya saya tetap mengikut Tuhan. Supaya saya setia kepada Tuhan. Hal yang sama bagi saudara. Pilihan kepada kita. Haleluya. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya saudara tahu, kita semua tahu siapa kita dalam Tuhan. Kita adalah orang yang paling berharga, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang sangat-sangat diperdulikan Tuhan, dan sangat-sangat disertai Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan terobosan kah itu, kemenangan kah itu, mujizat kah itu, kuasa kah itu, kemuliaan kah itu, semua mau diberikannya. Karena pada mulanya pun Dia ciptakan kita segambar dengan Dia. Mari kondisikan diri kita mampu menampung apa yang disediakan Tuhan itu. Apakah itu? Bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Supaya Tuhan curahkan kalau ada godaan untuk mendistraksi kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, mohonlah saya saudaraku, supaya kawas kerja di dalam Tuhan jangan pernah dijawab atau diresponi. Putuskan seperti Daud, jangan Rohmu meninggalkan aku Tuhan. Oh, sukacita selamatku Tuhan, aku sudah selamat, gak mau aku kehilangan keselamatan, mau ku kerjakan keselamatan ini, mau aku menyenangkan Engkau seumur hidup kita. Haleluya. Bahkan pertama kali saudara ingat Tuhan. Haleluya. Mungkin banyak persoalan saudara di kantor, mungkin banyak bisnis saudara, untuk saudara menunggu hari itu. Nomor 1, ingat Tuhan. Bukannya kalau saudara tidak ingat Tuhan lalu marah, tidak. Tapi itu tandanya kita sayang kepada Tuhan. Kita latih diri kita untuk selalu sayang kepada Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus yang mau mati bagi kita. Siapa yang bisa memisahkannya? Penindasan, kesesakan. Kalaupun ada penindasan kepada kita, kesesakan kepada kita, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya mau sepanjang hari, karena dianggap sudah dosa sebenarnya. Kita banyak mengalami aniaya dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut kebenaran. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan memberikan, menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Bagaimana Bu? Betapa sedihnya saya kata-katanya. Memang sedih saudara, tapi Tuhan berkata, semua pencobaan itu adalah menjadikan kebaikan kepada kita. Berbahagia, sebab dengan itu kau bertekun, kau bisa jadi sempurna. Dengan kata lain, kita ini diobatkan Tuhan jadi orang yang lebih baik.
Haleluya. Bukan orang bahasa Inggrisnya saudaraku, you become a better person, not a bitter person. Bitter itu pahit, better itu baik. Jadi kalau ada begini, kesesakan, kelaparan, kekurangan dan sebagainya, menjadikan saya dan saudara better, jadi lebih baik. Karena percaya kepada Tuhan, karena patuh kepada Tuhan, karena mau saudaraku mendengar apa kata Tuhan, dan bukan menjadi orang yang menjadi pahit hati, mulai mempersalahkan Tuhan, mulai bertengkar dengan satu dengan lain, mulai menuntut, bukan. Halo, halo. Barulah saudaraku kita melihat terobosan, karena itu akan menjadikan kita lebih dari orang yang menang. Lebih dari orang menang itulah yang mengadakan terobosan. Bagaimana saudara bisa mengadakan terobosan kalau kita nggak menang? Ada orang yang menang yang bisa jadi membuat terobosan. Daud dia menang dan berkata, Tuhan telah memberikan terobosan melalui aku. Kenapa? Karena dia menang. Saul tidak bisa berkata demikian. Kenapa? Karena dia nggak patuh, karena dia nggak percaya. Sayang, biarlah kita semua menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi dalam semuanya kita lebih dari benar. Ayat 38-39, sebab aku yakin, baik maut, maut hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang akan datang, kuasa-kuasa, baik di atas, baik di bawah, ataupun makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari semua menang. Haleluya. Percaya kepada firman Tuhan ini. Amin. Saudaraku, biar kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang sanggup mengadakan kemenangan bagi kita senantiasa. Haleluya. Tapi bagi kita, marilah kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya, sama seperti Daud berkata, siapa itu Goliat itu? Musuh dan tentara. Kita juga berkata, siapa berani-beraninya kau menindas aku? Tidak bisa. Ada Tuhanku yang membela aku. Amin. Kalau kita lihat tangan Tuhan akan membuat kita menerobos semuanya. Haleluya, saudaraku. 50 tahun saya mengikut Tuhan, saya bisa bersaksi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saya yang kurang beresponi, itu yang harus saya ubah. Tapi kalau Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dijanjikan yang pasti digenapinya. Mari kita percaya kepada Tuhan dan percaya bahwasanya iman kita itu akan membuat Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Iman kita yang mengalahkan dunia ini. Amin. Jangan mundur, maju terus. Amin. Amin. Kalahkan Filistin saudara, kalahkan Goliat saudara, terobos semuanya musuh-musuh saudara. Terima janji Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bagian kita sekali lagi bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Seperti halnya Daud, kita lihat suatu mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan tidak henti-hentinya bekerja sepanjang hidup kita. Kalau kita lihat Daud juga saudaraku membuat itu kerajaan itu saudaraku, kerajaan Israel itu sangat. Saya lihat itu bendera Israel itu bendera namanya bintang Daud. Ya. Presiden mereka pertama juga Daud bin Goliat. Ya. Nah, saudaraku, mereka itu sangat kepingin saudara supaya dipulihkan itu kembali, karena memang Daud membuat Israel itu sangat jaya, baik secara politik, baik secara materi, baik secara kuasa Tuhan. Yang terutama saudaraku, kita juga saudaraku adalah orang yang sama yang mengurapi Tuhan, orang yang sama yang mau bersungguh-sungguh hati. Apalagi saudaraku, ya Tuhan Yesus sendiri sudah datang. Pada waktu zaman Daud Tuhan Yesus belum datang. Kita ini Tuhan Yesus sendiri sudah datang. Sudah mengatakan, aku karena tinggal dalam engkau, engkau dalam aku dalam engkau. Berarti kemenangan kita harus lebih besar dari kemenangan Daud. Haleluya. Ya, Daud diurapi, kita pun diurapi Roh Kudus. Amin. Daud disertai Tuhan, kita pun disertai Tuhan. Tinggal lagi Tuhan Yesus dalam kita. Daud yang bertanya, ya, bagaimana dia mendengarkan suara Tuhan? Tidak diterangkan demikian. Tapi jelaslah Daud itu dekat dengan Tuhan sehingga dia tahu itu suara Tuhan. Kita juga saudaraku, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita tahu Roh Kudus mengatakan kepada kita, inilah jalan yang ditetapkan Tuhan. Sehingga sama seperti Daud, tahu apa yang dikerjakannya, kita pun tahu apa yang kita kerjakan. Haleluya.
Roh Tuhan dalam kita, Tuhan Yesus dalam kita, menyertai kita. Daud berkemenangan, kita pun berkemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku, sampai di sini mengertikah saudara firman Tuhan ini? Kalau Daud disertai Tuhan, kita disertai Tuhan. Kalau Daud diurapi Tuhan, kita pun diurapi Tuhan. Kalau Daud dipakai Tuhan untuk menerobos musuhnya, kita pun dipakai Tuhan untuk menerobos musuh kita. Banyak persoalan Daud, saudaraku, ya, tapi dia lepas daripada persoalannya. Kalau dahulu kebanyakan mengenai persoalan secara fisik. Sekarang ini pun peperangan kita, peperangan kita, saudaraku, sangat pada akhir zaman, sangat memuncak, sehingga pada akhir zaman banyak orang yang mati ketakutan. Banyak orang imannya menjadi tawar hati, sehingga Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, itu yang diselamatkan. Saya percaya firman Tuhan selalu membuat kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berkemenangan. Haleluya. Apapun yang datang dari depan kita, kita percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepatinya. Kalau Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Makanya dikatakan dalam buku Yohanes, kalau dituliskan semua kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, tidak cukup semua buku di seluruh dunia ini. Begitulah saudara Tuhan setianya, sehingga siapapun kita bisa berseru dan Tuhan menjawab, bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami terobosan, bisa mengalami mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan, kemudian Tuhan. Saudaraku, dunia ini tidak mempunyai siapapun kecuali anak-anak Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia yang gelap ini. Hidup kita yang benar itu menjadikan terang kepada mereka. Memang Yesus itu hidup. Kalau kita bersatu, Yohanes 17 berkata, maka mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Kalau gereja tidak bersatu, orang tidak bisa melihat Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan. Jadi kalau anak-anak Tuhan bersatu, kalau anak-anak Tuhan menjadi terang, kalau anak-anak Tuhan berkemenangan, maka orang berkata, betul-betul Yesusnya itu ada dalam dia. Haleluya. Dunia ini bagaimanapun menjadi busuk. Saudara tahu, kelak akan semua diganti dengan bumi baru. Tapi sebelum menjadi busuk, kita ini garam dunia ini. Artinya kita mencegah supaya tidak cepat busuk. Bagaimanapun busuk, saudara garami ikan, bagaimanapun ikannya, satu waktu pasti busuk. Apapun itu. Tapi kalau saudara garami dia, setidaknya dihalangi dia sampai dia bertobat. Makanya saya dan saudara harus hidup sungguh-sungguh terlakukan supaya kita bisa menjadi garam. Orang-orang melihatnya tidak langsung dalam, tidak terus berlangsung kejahatan itu pada dia. Punya kesempatan dia untuk bisa melakukan dan bisa diselamatkan. Jadilah saudara dan saya garam dunia ini. Jadilah terang dunia ini. Terimalah kuasa Tuhan, terimalah selalu terobosan-terobosan yang berikan Tuhan melalui kehidupan kita. Sekali lagi dengan singkat dikatakan, mari bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Ada Roh Kudus mengajari kita. Yohanes berkata, sebenarnya tidak perlu pun diajari. Kalau kita masing-masing bertanya kepada Roh Kudus dan kemudian kita bertanya dalam firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam, Roh Kudus akan mengajari kita, memimpin kita semua. Seperti dia memimpin Daud, sehingga apapun hidup kita bisa lewat semuanya itu, terobos semuanya itu. Saya percaya semua kita bisa menang dalam hal ini. Haleluya. Dan kalau kita sekali tidak menang, kali berikutnya Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tuhan selalu berikan kesempatan berikutnya. Tuhan murah hati, Tuhan panjang sabar. Tapi bagian kita bertekun dalam iman, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Saya tidak tahu persoalan saudara. Yang saya tahu sekarang ini banyak orang takut oleh karena COVID-19, oleh karena coronavirus yang sekarang ini. Siapa saudara yang takut? Tidak ada yang takut? Bagus. Kalau saudara tidak takut, bangunkan lagi iman orang lain. Saya mau bacakan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana
Saudaraku, bagaimanapun melanda seluruh dunia ini, kita berdoa. Dan doa kita, maka Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa bekerja, kota kita bisa terpelihara. Kalau kota kita terpelihara, kita pun ikut terpelihara. Kalau kota kita ini dilanda oleh penyakit menular, kita saja yang berdoa untuk diri kita, kita tidak. Tapi kota ini dilanda, bagaimanapun itu kena kepada kita, mengurangi kesejahteraan kita. Haleluya. Saya ingat pada waktu kami ditembak, pada waktu kami dibom, pada waktu ada teroris, saudaraku, hamba Tuhan seluruh kota Medan berdoa supaya teroris ini tidak mengenai gereja. Kalau kamu yang kena, kami kenanya itu. Ada waktunya nanti. Berdoa supaya saudaraku, supaya dibatalkan dari semua yang selalu lihat, tidak jadi sesudah kita, hampir tidak ada lagi. Kalau sudah baca di koran, selalu kelihatan, dapat di sana, dapat di sini, dapat di sana. Semua rencana-rencana itu. Mari berdoa kesejahteraan kota ini, kesejahteraan bangsa ini, pertobatan bangsa ini. Amin. Supaya Tuhan pulihkan semuanya. Tidak ada kurang. Jangan takut. Amin, saudaraku. Mazmur 91 berkata jangan takut. Tapi ada bagian kita. Punyalah hikmat untuk hidup sehat dan bersih. Apa sayang? Karena itu dalam kemampuan kita untuk hidup sehat, hidup bersih, supaya badan kita ini sehat. Karena Tuhan memakai badan kita ini. Haleluya. Jangan malas. Malas bekerja, miskin. Malas belajar, bodoh, tidak bisa. Malas soal rohani, jadi bodoh rohani. Ya, malas belajar, jadi tidak pandai. Malas bekerja, jadi miskin. Malas memelihara kesehatan, miskin sehat, dengan kata lain sakit. Terus harus rajin. Bagaimana supaya sehat? Pak Jokowi sudah memberikannya. Katakannya cuci tangan selalu, cucilah tangan selalu. Makan yang baik, makanlah yang baik. Olahraga saudara. Tidur cukup, tidur saudara. Gampang saja. Amin. Malas, kemana-mana mau jorok. Sudah dikatakan, kalau ada air tergenang, buang. Malas buang airnya, demam berdarah. Bukannya Tuhan terlalu pendek, saudaraku, tetapi dosa malas itu. Jangan malas. Kalau yang saya katakan, saya tidak menuduh saudara, saya mengajak saudara, saya membangunkan saudara. Firman Tuhan berkata, jangan malas. Kalau malas, kemiskinan menyerbu. Ini bukan menghakimi, ini memberikan hikmat. Halo. Saudara, rajin hidup sehat, rajin hidup bersih. Kalau Tuhan, saudara berkata, tidak ada tulah melihat kepadamu, tidak. Tuhan genapi. Dan bagian kita, saudara, kalau hanya cuci tangan selalu. Amin. Diberikan ilmu kepada dokter-dokter penyelidik, bahwasanya cuci tangan itu menolong mematikan kuman. Dari Tuhan yang ada ilmu itu. Kalau nggak tahu orang itu bisa mematikannya. Dari mana dia tahu? Kalau makanannya baik, kesehatan. Dari Tuhan semuanya. Hormati Tuhan, patuhilah yang dikatakan Tuhan itu. Yang dikatakannya melalui pengetahuan yang sudah diberikan kepada manusia. Amin. Mari kita berdiri, saudara. Adakah saudara diberkati hari ini? Adakah saudara punya iman semuanya bisa bertumbuh lagi? Apapun persoalan kita bisa menang. Kalau Daud ditolong, kita juga ditolong. Kalau ada yang perlu diterobos, Daud bisa menerobos, kita juga bisa. Roh yang sama pada Daud, Roh Kudus yang sama juga ada pada kita. Kasih Tuhan dulu, sekarang tidak berubah. Janji Tuhan selalu digenapi. Ambillah kitab saudara, kita baca dulu Mazmur 91 sama-sama. Sudah dapat? Tolong ditayangkan. Sama-sama kita mengatakannya. Oke, 1 dan 3 kita ganti dengan saya. Saya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dia yang melepaskan saya dari jeratnya burung dan dari siksa musuh. Dengan tepatnya Dia akan melindungi
singa dan ular teluk akan saya langkahi. Saya akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati saya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengumpulkan saya. Tuhan akan membentengi saya. Sebab saya mengenal nama Tuhan. Bila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai saya dalam kesesakan. Tuhan akan mengumpulkan saya dan memuliakan saya. Dengan banyak umur akan dikenyangkan Tuhan saya dan akan diperlihatkan Tuhan kepada saya kesamaan daripada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Angkat tangan kita berdua. Oh, katakan Tuhan Yesus, saya percaya firman-Mu ya dan amin. Hari ini saya mengaku Tuhanlah perlindungan saya. Saya tidak akan kena penyakit menular. Saya aman dalam lindungan Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya. Engkau membuat saya selalu berkemenangan, merampas musuh-musuh saya. Semua keadaan saya yang belum seperti yang Engkau katakan pasti berubah. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan mengadakan mujizat-Nya. Tuhan memberikan kemenangan. Hidup saya berubah. Hidup yang keberkatan. Hidup yang berkemenangan. Hidup jadi kemuliaan. Menjadi terang Tuhan. Saya dalam dunia ini banyak orang diberkati. Oleh hidup saya berubah. Oleh hidup saya yang diberkati. Oleh hidup saya berkemenangan. Saya terima. Saya bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya bergantung kepada Tuhan. Saya rendah hati kepada Tuhan. Saya patuh kepada Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Tolong saya Tuhan. Setia sampai akhir. Anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Siapa percaya katakan amin 3 kali. Dalam nama Yesus dijadikanlah kepada saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita puji, mari